Kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabihi ilan qala surutul khutbatain asyaratun at-taharatu anil hadatsain at-taharatu anin najasah minas thawbi wal badani wal makan satrul aurat al-qiyamu 'alal qadir al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalatu bainal khutbatain wa bainas sholata urfan wal isma'u minal khatib an yasma'uha arba'un an takuna bil arabiyyah an takuna kulluha fi waqti zuhri. Berkata muallif, syurutul khutbatain, syarat-syarat dua khutbah. Syurut ini maksudnya orang yang khutbah ya. Buat orang yang khutbah. Bukan kita, bukan. Ini khusus orang yang khutbah. Yang biasa khutbah, nah dia harus tahu syaratnya dulu. Kemarin rukunnya, sekarang syaratnya. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsain al-asghari wal akbar. Yang pertama, orang yang khutbah itu harus suci dari dua hadas. Ini 4 perkara di dalam syarat khutbah, sama di dalam syarat sholat, sama nih. 4 perkara nih, syarat sholat sama syarat dua khutbah sama. Di sini yang pertama, orang yang khutbah harus suci dari dua hadas, minal asghari wal akbar, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mau jabal gusul, yang mewajibkan mandi, itu hadas besar. Suci. Sebagaimana sholat harus suci. Kemudian di sini dikatakan fa idza ahdatsa fi asna'iha tawaddo'a wasta'nafaha min jadid. Apabila orang yang khutbah itu berhadas di tengah-tengah khutbah, di tengah-tengah khutbah dia hadas. Kemudian tawadhu'a, wajib buat dia berhenti khutbah kemudian wudu. Wasta'nafaha min jadid, dan mengulangnya dari awal. Sama kayak sholat. Khutbah juga sama kayak sholat. Makanya saya bilang syarat khutbah sama syarat sholat ini di awal-awal sama. Khutbah juga sama. Ini khutbah di pertengahan sholat, batal dia. Buang hadas misalnya, punya hadas, kencing atau kentut lah misalnya gitu. Berhenti dia khutbah, kemudian dia wudu, habis itu langsung dia khutbah lagi, tapi khutbahnya dari awal. Sama kayak sholat. Kita lagi sholat nih, sholat johor, di 2 rakaat atau kentut keplodosan misal begitu. Batal kan tuh sholat. Kita wudu kan, nah kita ulangnya dari awal. Ulangnya dari awal. Beda kalau misalkan hadasnya di khutbah yang kedua, maksudnya kelar khutbah pertama, kemudian dia hadas tuh. Kelar khutbah pertama, kemudian dia hadas.
Nah itu wajib bagi orang yang khutbah wudu, kemudian dia lanjutkan khutbah yang kedua. Karena udah kelar khutbah yang pertama, ya. Kelar udah khutbah yang pertama, maka dia teruskan khutbah yang kedua. Itu kalau hadasnya di antara dua khutbah. Tapi kalau di pertengahan khutbah batal dia khutbahnya, kemudian dia wudu, ulang lagi khutbah dari pertama. Paham? Sama kayak sholat gambarannya. Kalau seandainya orang lagi khutbah, ini kalau lagi khutbah nih, lagi kencang-kencangnya nih khutbah, di pertengahan khutbah batal. Kan berhenti tuh khutbahnya. Kan wudu tuh orang yang khotib kan wudu kan tuh. Tahu-tahu ada jamaah masuk ngegantiin dia khutbah. Digantiin nih khutbah nih. Ini khotib yang pertama batal, dia wudu digantiin sama jamaah. Nah kewajiban yang mengganti tidak harus dari awal, tapi dia teruskan khutbah yang pertama. Dia khutbah tuh, dia lagi khutbah di pertengahan khutbah nih batal nih khotibnya. Nah kemudian digantikan tuh. Nah itu enggak harus dari pertama, tapi terusin. Kayak sholat, sama kan? Sholat nih ada imam lagi sholat isya misal. Di rakaat kedua nih imam batal. Kan keluar tuh imam. Nah si makmum kan maju tuh. Sama tuh kayak khutbah gambarannya. Paham? Iya. Kita belum pernah kejadian ya khutbah batal. Belum pernah ya. Belum pernah. Sholat aja belum pernah gitu di sini. Belum pernah sholat imam batal gitu belum pernah ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau batal tuh begitu. Kalau batal imam batal terusin sama orang yang, makanya orang yang di belakang imam persis di belakang imam tuh orang yang harus mengerti. Gitu. Itu sunnahnya tuh seperti itu, runtunan di dalam sholat berjamaah. Tuh orang yang persis di belakang imam tuh harus orang yang mengerti. Selain dia ngerti juga perhatiin si imam. Mancan si imam batal, dia yang maju, dia yang tanggung jawab. Itu sunnahnya Pak. Kalau ada kesalahan di dalam imam tuh orang yang kiri kanan tuh diam. Yang sunnah tuh orang yang paling persis di belakang imam, itu yang paling sunnah dia. Yang paling ditekenin tuh dia. Kalau seandainya dia enggak ngehawil imam baru boleh yang lain. Tuh, ya. Paham ya? Tuh, itu khutbah sama gambarannya sama sholat. Khutbah itu sama. Sholat. Yang kedua, at-taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makan. Yang kedua, orang yang khutbah harus suci dari najis, baik bajunya, badan, wal makan tempat. Sama kayak sholat, ya kan? Sama, mirip, bukan mirip, sama persis. Orang yang khutbah harus suci badannya, bajunya, dan tempatnya. Harus suci semua. Badan dari ujung rambut sampai ujung kuku enggak boleh ada najis walaupun sedikit. Secuil misalkan enggak boleh. Baju yang dia pakai dari peci, sarung semua. Jam tangan atau pakai cincin dia, pakai imamah misalnya pakai sorban, semua yang dipakai. Daleman baju, kaos atau daleman celana wajib suci. Wajib suci. Kalau seandainya dia punya najis di kantong, dia tahu di kantong ini ada apa namanya? Kalau binatang apa sih yang biasa di laron. Kalau misal di kantong ada laron, dia tahu di kantong ada laron, dia tahu kalau itu membatalkan sholat, diterusin dia khutbah, batal. Sama kayak sholat begitu. Jadi kantong baju kita ini ada laron, Pak. Kita tahu ini laron kalau kita bawa sholat nih nggak sah kita sholat, tahu kita. Tapi kita antepin begitu, nah itu batal sholatnya nggak sah. Sama juga dengan khutbah, sama khutbah juga begitu. Tempatnya, yang dia pakai, badannya, atau yang nyambung. Alladzi yubashiru minan najasah, yang bersentuhan sama dia dari najis. Apa biasanya kalau orang khotib itu megang apa namanya?
tongkat. Tongkat nih, megang tongkat. Ini tongkat juga harus suci. Tongkatnya harus suci, tempat dia berdiri harus suci. Kalau seandainya dia megang ini podium, podiumnya juga harus suci. Gak boleh ada najis di situ. Alhasil yang bersentuhan sama dia wajib suci. Ini tongkat bebe. Kadang-kadang orang kan zaman dulu orang tongkat kadang-kadang dari apa aja. Takutnya ini tongkat dari apa, dari tulang apa dari apa gitu. Nah kalau dari tulang kan nggak boleh. Dari tulang ini hati-hati Pak. Biasa yang pakai cangklong, cangklongnya dari tanduk binatang rusa misalnya gitu. Itu nggak boleh dibawa sholat. Nggak sah sholatnya karena itu bangkai. Masuknya bangkai, nggak boleh sholat bawa bangkai. Bangkai kan najis. Bangkai najis itu yang punya cangklong. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja itu dijelasin gading gajah. Gading gajah. Gading gajah kan orang-orang zaman dulu kan suka ada bikin cangklong dari tulang-tulang gitu. Kalau di Kasyifatus saja itu namanya gading gajah. Nggak boleh dipakai sholat ya. Nggak boleh. Kulit, kalau kulitnya disamak dulu boleh. Kalau kulitnya disamak, tapi kalau kulitnya enggak disamak dulu nggak boleh dipakai sholat. Najis, bangkai masuknya. Tuh. Kalau di dalam Imam Syekh Nawawi itu namanya, di istilahnya itu dicontohkan tuh tulang gajah gading. Itu padilahnya tuh kalau orang pengen mau nanam pohonan, nanam tumbuhan gitu, nanam tanaman gitu, sayur-sayuran, pengen enggak diulerin, tuh bakar gading gajah, asapnya biar kena gitu, asap-asapnya tuh biar kena. Nah kalau misalkan perkara itu dilakuin sama dia, tanamannya nggak bakalan ditumbuhin sama ulet, dijauhin sama ulet. Salah satu padilah gading gajah. Paham ya? Sama seperti sholat, suci anggota badan, tempat dan pakaian. Ya, sama. Kemudian yang ketiga, satrul aurat. Sama kayak sholat, menutup aurat. Sama menutup aurat. Sama sholat juga sama menutup aurat, wajib syarat sholat menutup aurat. Aurat laki dulu pernah kita jelasin, aurat perempuan pernah dulu kita jelasin, apa gamblang dulu, aurat ya. Wajib bagi orang yang khutbah menutup aurat. Kalau orang khutbah sunnahnya pakaian yang keren. Orang khotib tuh khutbah, biasa orang khutbah pakaiannya tuh keren, yang paling keren tuh. Sunnahnya dia mah. Orang-orang yang khotib nggak kayak kita masalah nyangsrang. Asalnya yang serang di badan jadi, tapi kalau orang yang biasa khutbah harus keren, harus terlente. Pecinya biasanya kalau orang-orang Yaman imamah, pakai imamah, sorban, jubahnya dipakai, itu sunnah. Ya, sunnah. Kita jangan dulu pakai jubah kita. Batman. Jangan pakai jubah dulu, kita belum pantas ya. Pakaian juga Pak, biar kita seimbangin sama keadaan kita. Ya, biar seimbang. Kita orang awam biasa pakai koko, sarung, sorban, udah pergi berangkat Jumat. Jangan orang awam pakai jubah. Dikatain sama orang. Jangan, biar seimbangin sama keadaan kita. Ya, biar seimbang, biar nggak diomongin orang. Ladak banget. Satrul aurat. Di sini dikatakan, falau in kasafat wa madha waqtun yumkinu an yasturha wa lam yasturha batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Kalau seandainya ada orang yang khutbah kebuka auratnya, dia punya waktu buat nutupin, nih ketika auratnya itu
kita buka, dia punya waktu buat nutupin, tapi enggak ditutup sama dia. Enggak ditutup sama yang khutbah nih. Diantepin aja begitu. Di sini dikatakan batolat khutbatu wa wajaba i'adatuha. Batal khutbahnya dan wajib dia mengulang. Sama kayak sholat, ya kan? Sama, sholat juga begitu. Terbuka aurat enggak langsung ditutup, batal sholat kita. Khutbah juga sama. Terbuka aurat enggak langsung ditutup. Tuh. Ya kadang-kadang Pak, kita kalau pakai sarung terlalu tipis begini kan, yang namanya di masjid kan angin itu kipas angin kencang-kencang tuh. Ya kan? Bisa aja terjadi begitu kita sujud atau ruku kangkat begitu. Bisa aja kan, saking kencangnya kipas angin, pakai sarungnya kebangetan tipis, yang gampang ketiup angin, nyingkap gitu, bisa aja terjadi. Kalau dia enggak langsung tutup, maka batal sholatnya, dan orang yang khutbah juga jika ada perkara tersebut batal khutbahnya, dia wajib ulang lagi khutbahnya. Paham? Kita udah paham aja dah. Ya, kita bukan khotib. Ya bukan khotib kita. Jadi dengerin aja dulu. Ya kali ntar anak-anak kita Pak begitu. Ya kan? Orang kan kalau orang duduk di majelis ilmu, cinta sama ulama, cinta sama ilmu, kalau dia enggak jadi ulama, anaknya jadi ulama. Tuh. Kalau anaknya enggak ada juga, cucunya jadi ulama. Kalau misalkan cucu nggak jadi ulama, buyutnya jadi ulama, pasti itu, pasti. Cinta sama ulama, cinta sama ilmu, cinta sama majlis tak, nah itu padilah, faedah. Paham ya? Yang keempat, al-qiyamu alal qadr, al-qiyamu alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Khutbah juga sama, sholat juga sama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri kalau dia mampu khutbah, dia berdiri. Tapi berdiri di sini bukan berarti syarat harus berdiri, enggak. Kalau syarat yang ininya itu menyampaikan. Karena di sini dikatakan fa'in ajaja minal qiyam khotoba jalisan. Jika dia tidak mampu berdiri, maka khutbah dengan duduk. Khutbah dengan duduk. Gak mampu berdiri, khutbah dengan duduk. Sama sholat juga. Gak mampu berdiri, wajib dia duduk. Sama. Fa'in ajaja khotoba mutajian. Kalau dia enggak mampu duduk, khutbah dengan berbaring. Sama salat juga. Enggak mampu berdiri, dia duduk. Enggak mampu berduduk, dia berbaring. Tapi kalau di sini dikatakan wal aulahuna an yastakhlifa. Nah, kalau seandainya ada khutbah yang enggak mampu berdiri, yang lebih bagus itu diganti. Diganti. Ganti orang lain. Ustadz kan banyak, ya. Ini ustadz nggak mampu berdiri ini ketika dia khutbah, cari ustadz yang lain. Begitu. Itu yang lebih afdol kalau dalam khutbah, ya. Sama seperti sholat. Dia mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring. Kalau di khutbah dia harus yang lebih afdol diganti. Kalau dalam sholat enggak. Harus sholat. Sholat 5 waktu enggak boleh ditinggal dalam keadaan apapun selagi akal ini masih berfungsi. Enggak boleh kita tinggalin sholat selagi akal masih berfungsi. Enggak bisa diri, duduk, enggak bisa duduk, tiduran, enggak bisa tiduran, tentang. Kalau mesin enggak bisa juga, tapi akalnya masih berfungsi dia. Jalankan sholat apa dengan akal. Jalanin sholat, pakai akal aja, pakai isyarat. Pakai isyarat. Ketika kita berdiri, bayangkan dalam keadaan berdiri. Ketika kita ruku, bayangkan dalam keadaan ruku. Ketika kita sujud, bayangkan dalam keadaan sujud. Dengan isyarah.
Tidak boleh sholat itu ditinggalkan madama akilan, selagi akalnya ini berfungsi, nggak boleh ditinggal. Sekalipun ditinggal wajib qadha. Tuh ya. Paham ya? Yang kelima, semuanya 10. Semuanya 10, sekarang yang kelima. Yang kelima, syarat dua khutbah al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah dan di antara salat. Fauqa tuma'ninatis shalah, seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk di antara dua khutbah seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk. Kan khutbah kan biasanya kalau habis khutbah yang pertama kan duduk tuh. Nah itu wajib. Julus bainahuma di antara dua khutbah.